Gorea yang hidup di desa terus sibuk membantu warga, adik dan ayahnya dalam berjualan. Saat makan bersama keluarganya, Gorea minta ayahnya mengambil cincin ibunya yang digadaikan. Sayangnya, mereka masih belum cukup uang. Gorea menyuruh ibunya untuk menjual seragam sekolahnya, tetapi ibunya melarangnya. Dan sampai sekarang ibunya masih tidak tahu kenapa Gorea keluar dari sekolah dan datang ke desa. Di desa, Gorea membantu orang tuanya memanen hasil kebun dan menjualnya bersama adiknya. Saat itulah, ia mengetahui kalau keluarganya terlilit hutang akibat ulah bibinya yang meminjam uang lalu kabur. Karena itulah, ayahnya yang menanggung semua hutangnya. Malamnya, Gorea berusaha mencari pinjaman online, tetapi bunganya sangat memberatkan. Adiknya datang dan membawakan coklat panas lalu meminta Gorea agar jangan terlalu stres. Setelah adiknya pergi, Gorea melihat video ulang tahun Paman Ga. Ada Kaning, Kavin, MJ, dan Paman Ga. Gorea hanya bisa menangis melihat mereka. Di sisi lain, Ren menunjukkan foto Gorea kepada Time dan memberitahu lokasinya. Time tidak peduli dan mengungkit kalau Gorea sudah mencampakkannya. Gorea kesulitan menjual hasil kebunnya sedangkan harga sewa tanah semakin naik. Dan semua tanah itu adalah milik Pramana Group. Time tetap kekeh dengan anggapannya kalau Gorea mencampakkannya dan pergi dengan mengambil uang dari ibunya. Ren menyuruh Time berpikir jika Gorea menerima uang dari ibunya, dia tidak akan hidup sulit sekarang. Ren mengatakan kalau ia ingin mereka bahagia, tetapi Time tetap seperti ini. Time kemudian menyuruh Ren untuk pergi. Ren sangat kesal dan memukul Time dan meninggalkan catatan tentang Gorea. Time kemudian melihat foto-foto Gorea dari Ren. Gorea pulang dari pasar dan melihat orang-orang di depan rumahnya. Mereka sedang menagih hutang ke orang tuanya Gorea karena ayah dan ibunya tidak bisa membayar. Mereka berniat menerobos dan mengambil barang berharga di dalam rumahnya. Gorea ingat kalau ada kalung dari Time di dalam dan mencoba untuk menahan mereka. Rapat akan segera dimulai tetapi Time belum juga datang. Ibunya yang khawatir kalau Time pergi mengajak sekretarisnya untuk pergi mencari Time. Sementara itu, sebuah mobil sport melaju dengan kencang menuju pedesaan. Scene berpindah kembali. Orang-orang yang menagih hutang itu berhasil membuka pagar dan masuk satu persatu. Mereka bahkan mendorong Gorea sampai terjatuh. Gorea seakan melihat Time datang dan menghentikan mereka. Kenyataannya itu hanyalah angan-angannya saja. Ibunya Time akhirnya menemukan Time. Ia masih di ruangannya sedang menyiapkan dokumen. Sementara orang yang mendatangi Gorea adalah Ren. Ia membenarkan saat orang-orang bilang kalau ia adalah pacarnya Gorea yang kaya. Mereka meminta untuk membayar hutang keluarganya Gorea. Sayangnya Ren tidak punya uang sebanyak itu di dalam dompetnya. Semuanya ada di mobil dan ia pun membayar semua hutang orang tuanya Gorea. Setelah ia membantu Gorea membersihkan pakaiannya, sembari mengatakan kalau Gorea bisa membayarnya seiring waktu. Gorea memasak mie instan untuk Ren sementara ibu dan ayahnya menyiapkan kamar untuk Ren karena belum punya tempat menginap. Scene kemudian beralih. Para karyawan si Chen berunjuk rasa di depan kantor Pramana Group. Di dalam, si Chen menuntut Time dan ibunya untuk membayar kompensasi pada mereka dan menepati MOU-nya. Keduanya sama sekali tidak bergeming dan akhirnya si Chen berlutut di kaki Time meminta kompensasi atau kalau tidak perusahaannya akan bangkrut. Dan semua yang sudah si Chen lakukan akan sia-sia. Hari ini Gorea bangun kesiangan. Ia panik karena harus menyiapkan sarapan dan mencuci pakaian. Ternyata Ren sudah melakukan semua untuknya. Selanjutnya Ren membantu Gorea memanen hasil kebun dan menjualnya ke pasar. Ia melakukannya sangat mudah dan mengandalkan ketampanannya. Dan semuanya laku dalam sekejap. Ren kemudian membawa Gorea ke laut. Adiknya sangat senang. Ren tahu kalau selama Gorea di sana ia tidak pernah meluangkan waktu untuk bersantai. Gorea tidak punya waktu bermain seperti dahulu. Adiknya menggendong Gorea dan menceburkannya ke laut. Ketiganya lalu bermain air bersama. Hari berubah menjadi sore. Ren menggambar Gorea yang sedang berdiri sendirian. Adiknya menghampirinya dan bilang kalau semenjak Gorea datang, ia menjadi orang yang berbeda. Ia tidak bahagia, ia hanya bekerja untuk melunasi hutang keluarga. Ia bahkan tidak punya teman. Adiknya ingin Ren membawa Gorea kembali. Di sisi lain, Tia menemui ibunya yang ada di ruangan Time dan memprotes tindakannya. Sekarang, ibunya sedang mengumpulkan dana dari beberapa investor untuk 3 anak perusahaannya dan berbohong pada si Chen. Time baru tahu yang terjadi. Tia berusaha memberitahu Time kalau yang dilakukan ibunya salah. Ibunya menyerahkan semua keputusan akhir pada Time. Ia akan menandatangani atau tidak.
Gloria pulang pada malam harinya dan tidak menemukan Ren di kamarnya. Ren lalu menelpon dan memberitahu Gloria kalau ia ada di pasar dan meminta Gloria untuk menemuinya. Scene lalu berpindah. Time masuk ke sebuah ruangan dan bilang ke pengawalnya kalau ia ingin sendirian. Mendadak ada dua orang yang datang dan menyekapnya. Gloria kemudian datang menemui Ren. Sama seperti Gloria yang ingin tetap di sana, Ren juga menginginkan hal yang sama. Ia berencana untuk membangun klinik kecil di sana. Ia sudah membayangkan membangun keluarga bahagia bersama Gloria. Ren mengatakan kalau ia akan membuat Gloria bahagia. Gloria hanya diam menanggapi Ren yang menggenggam tangannya dengan penuh harap. Gloria melepaskan tangan Ren dan memuji rencana sempurnanya. Ren mengungkit kalau ia terlihat bahagia saat bersamanya. Atau Gloria belum melupakan Time, karena dalam hatinya Time adalah rumah. Tangis Gloria langsung pecah, tapi Ren malah lega. Ia lalu memberi ponselnya ke Gloria. Orang yang menculik Time adalah Kapin dan MJ. Mereka ingin memberitahu kalau bisnis yang ibunya lakukan salah. Ibunya akan berbicara dengan investor baru besok. Dan kalau Time membiarkannya, maka ibunya akan menguasai seluruh negeri dengan kekuatan monopoli kejam. Kapin dan MJ memberitahu Time tentang pentingnya cinta yang akan membantunya bertahan. Mereka yakin kalau Time bisa melakukannya. Mendadak, Time bisa melepaskan ikatannya. Ia melompat ke pelukan sahabatnya dan menangis. Kapin dan MJ mengejeknya yang sudah dewasa tapi masih menangis. Ternyata selama ini Time selalu memikirkan Gloria. Gloria yang melihatnya hanya bisa menangis. Ren mengambil ponselnya kembali dan menyinggung tentang ibu Time yang terkena kanker. Ia memberitahu kalau keluarganya mengurus semua keluarga F4 dan ia melihat semua dokumennya setiap tahun. Kalau memang itu benar, maka ia pasti akan tahu. Gloria mengingat kalau rumah sakit yang tertera adalah rumah sakit keluarga Ren. Gloria lalu berteriak mengungkapkan kekesalannya seperti dulu. Sama seperti Time yang ingin membuat perubahan, Gloria pun memutuskan untuk kembali ke Bangkok saat itu juga. Gloria sampai di depan perusahaan dan melihat banyak orang berunjuk rasa. Kapin dan MJ mengajaknya lewat belakang. Sementara itu di ruang rapat, ibunya Time akhirnya membiarkan Time untuk mempresentasikan kebijakan baru yang ia rancang untuk kehidupan lebih baik. Time menyampaikan kebijakan yang bertentangan dengan ibunya. Tidak ada yang menyetujui apa yang Time sampaikan. Tetapi seseorang menyampaikan kalau ia bersedia menginvestasikan dananya kepada kebijakan yang Time presentasikan tadi, meski ada celah di dalamnya. Perlahan, yang lain pun melakukan hal yang sama. Time mengambil dokumen yang ia tanda tangani sebelumnya. Ia lalu merobeknya. MJ lalu mengirim pesan kalau Gloria sedang menunggunya. Time segera lari dari sana. Dalam perjalanan, ia menabrak seseorang. Dari matanya, ia mengingat kalau orang itu adalah si Chen. Pada saat yang sama, tali sepatu Gloria terputus. Beberapa wartawan menyerbu ibunya Time yang meninggalkan ruang rapat. Para pengawal ibunya menghalau mereka sehingga ibunya bisa pergi. Tanpa diduga, si Chen sudah menunggu ibunya dengan pisau di tangannya. Dan saat si Chen ingin melancarkan aksinya, mendadak Time muncul dan mendorong ibunya. Perut Time tertikam pisau. Seketika itu juga Time roboh. Ibunya Time, Tia dan Gloria hanya bisa menangis sambil memanggil nama Time.